Di pikiran banyak orang pasti menganggap Sakura adalah karakter beban, bahkan Google Search sekalipun. Tidak percaya? Silahkan kalian tulis kata beban, maka foto Haruno Sakura dipastikan akan muncul. Menarik bukan? Sekarang mari kita bahas inti permasalahannya. Apa benar Sakura ini beban? Mari kita membahas ini dari mulai awal anime Naruto. Sakura bisa dibilang termasuk karakter yang lahir dari keluarga yang biasa saja, di mana teman-temannya yang lain lahir dari klan yang terpandang, seperti Yamanaka, Nara, Akimichi, Hyuga, Uchiha, dan lain-lain. Klan sendiri sangat berpengaruh dalam anime Naruto, di mana setiap klan dipastikan mempunyai kemampuan yang unik dan berbeda dari klan yang lainnya. Contoh saja klan Nara, yang dikenal akan kecerdasan dan kemampuan mengendalikan bayangan, atau mungkin klan Yamanaka yang bisa mengendalikan diri orang lain dengan memasukkan jiwanya ke tubuh orang yang dikendalikan. Selain Sakura, sebenarnya ada dua orang lagi yang diperlihatkan tidak lahir dari klan yang terpandang, yaitu Tenten dan juga Rock Lee. Melihat hal ini, kita bisa menarik benang merah kalau Sakura sama sekali tidak memiliki kemampuan yang unik sejak lahir. Hal ini bisa dilihat juga dari versi Naruto kecil, di mana setiap pertarungan Sakura hanya mengendalikan kunai dan juga kemampuan taijutsu, yang mungkin bukan taijutsu juga sih. Sayangnya, jika kita melihat karakter Tenten dan juga Rock Lee yang sama-sama lahir tanpa klan khusus, Sakura ini memiliki kemampuan yang sangat jauh di bawah mereka. Jadi bisa kita simpulkan untuk Naruto versi kecil, Sakura adalah karakter terlemah. Tapi terlemah bukan berarti beban kan? Di beberapa pertarungan, Sakura diperlihatkan cukup membantu. Misalnya saja saat misi pertama mereka, yaitu mengawal Tazuna untuk membangun sebuah jembatan di perbatasan negeri kabut. Dan di tengah jalan mereka dihadang oleh dua shinobi bayaran yang mengincar nyawa Tazuna. Meski tidak terlibat dalam pertarungan, di sini Sakura dengan sigap menyiapkan kunai dan melindungi Tazuna, yang membuat Sasuke dan Kakashi bisa fokus pada musuh. Pada pertarungan melawan Zabuza pun sama, Sakura berperan sebagai pelindung dari Tazuna dan sama sekali tidak ikut dalam pertarungan. Pada awal ujian Chunin, Sakura menunjukkan kebolehannya dalam mematahkan genjutsu, di mana pada saat itu ada shinobi iseng yang menggunakan genjutsu untuk membuat ilusi, di mana semua peserta mengira saat itu mereka ada di lantai 3, padahal sebenarnya mereka masih ada di lantai 2. Di sini Sasuke juga mengatakan kalau Sakura lah yang pertama kali menyadari genjutsu tersebut. Masih seputar kemampuan mematahkan genjutsu Sakura. Pada saat terjadi perang antara Konoha dan Tsunagakure, di mana pada saat itu Tsunagakure dibantu oleh shinobi milik Orochimaru dari negeri Bunyi untuk membuat genjutsu supaya semua penonton di area ujian Chunin tertidur lelap. Pada momen ini, genjutsu sama sekali tidak berpengaruh pada Sakura. Malah, dia juga berhasil menghilangkan genjutsu dari tubuh Naruto. Oke, kita kembali ke ujian Chunin sebelumnya. Saat semua peserta ditempatkan di sebuah hutan di mana mereka harus bisa keluar secara hidup-hidup dan juga membawa gulungan dari tim lawan untuk lulus ujian. Pada ujian ini, tim Sakura tergolong sial karena langsung bertemu dengan musuh-musuh yang di luar kemampuan mereka. Di antaranya adalah Orochimaru, yang sebenarnya sedang menyamar. Hasil dari pertarungan ini jelas tim Sakura yang kalah total. Tapi sebenarnya di sini Sakura adalah satu-satunya orang yang tidak terluka secara fisik dan hanya mengalami luka mental karena bertemu dan melihat langsung teror dari Orochimaru. Dengan tumbangnya Naruto dan Sasuke, Sakura lah yang merawat mereka berdua. Sampai akhirnya mereka juga diserang oleh shinobi dari negeri Bunyi. Dan momen inilah kita bisa melihat perjuangan keras Sakura menahan 3 shinobi tersebut. Dan di sini juga kita diperlihatkan kemampuan bertarung Sakura yang ternyata hanya bisa menggunakan Kawarimi no Jutsu saja. Bukti lain bahwa pada saat itu Sakura tidak memiliki kemampuan bertarung adalah saat dia melawan Ino 1 versus 1. Dari pertarungan tersebut nyaris tidak ada jutsu-jutsu yang keluar dari Sakura, murni kemampuan fisik dan mental. Sampai akhir seri Naruto kecil ini selesai, Sakura diperlihatkan bisa menguasai kemampuan dasar medis saja. Kita berlanjut ke Naruto versi Shippuden. Pada versi ini diperlihatkan perkembangan Sakura yang bisa dibilang mendekati Tsunade dari 3 Sannin legendaris. Kemampuan fisiknya yang mengerikan dan juga kemampuan menyembuhkannya yang hebat. Prestasi Sakura yang paling gemilang setelah sekian lama adalah dia berhasil menciptakan obat penawar untuk racun Sasori, di mana pada saat itu Tsunagakure berhasil diobrak-abrik oleh 2 anggota Akatsuki, Deidara dan Sasori. Komposisi racun Sasori yang tergolong rumit
membuat ninja medis Sunagakure tidak bisa membuat penawarnya. Sampai akhirnya Sakura berhasil membuat obat penawar dan juga berhasil menyelamatkan Kankuro dari kematiannya. Prestasi Sakura masih berlanjut ketika Sakura dan Nenek Chiyo berhasil mengalahkan Sasori, di mana tidak seperti dirinya waktu kecil yang hanya bisa bertahan. Pada pertarungan ini, Sakura berperan sebagai medis dan juga petarung di saat yang bersamaan. Kemampuan fisik Sakura yang sudah meningkat drastis mampu menghancurkan Kukutsu Sasori hanya dengan sekali tonjok. Pada scene ini, jelas karakter Sakura sangat membantu Sunagakure, karena jika tidak ada Sakura, bisa dipastikan karakter Kankuro dan beberapa ninja Sunagakure akan meninggal. Dan juga tidak ada jaminan kalau Nenek Chiyo bisa menang 1 versus 1 melawan Sasori. Berlanjut ke misi penyusupan tim 7 untuk mengetahui lokasi Orochimaru. Ini berdasarkan perkataan Sasori bahwa pada tanggal tertentu, saya lupa tanggal berapa, yang intinya Sasori ada janji pertemuan dengan Kabuto yang saat itu masih menjadi bawahan Orochimaru. Momen ini dimanfaatkan oleh tim 7 untuk mengetahui lokasi Orochimaru sekaligus menemukan keberadaan Sasuke. Tapi ternyata penyusupan tersebut berhasil terbongkar dan muncullah Orochimaru. Kemunculan Orochimaru ini langsung membuat Naruto geram sehingga langsung membuat dia masuk ke mode Kyuubi ekor 1. Sampai akhirnya bertambah sampai ekor 4. Ketika Naruto hampir kehilangan kesadarannya, Sakura berusaha untuk menghentikannya dengan modal semangat. Sampai akhirnya malah dia sendiri yang terluka. Singkat cerita, Naruto berhasil kembali normal. Hanya saja karena perubahannya ke ekor 4 membuat kulitnya terbakar dan di sini Sakura lah yang merawat Naruto. Selanjutnya, ada beberapa momen yang sebenarnya Sakura sangat berperan, hanya saja tidak begitu diperlihatkan di anime atau manganya, yakni saat penyerangan Pain dan juga saat perang dunia shinobi keempat. Sakura mendapat peran yang sangat penting di dunia Naruto tapi tidak penting di manga dan juga di anime. Bingung? Jadi begini, saat penyerangan Pain maupun perang dunia shinobi keempat, Sakura adalah orang yang bertugas untuk mengurus korban dari kerusakan yang diakibatkan oleh Pain ataupun terluka saat perang. Simpelnya, Sakura adalah tim medis utama. Kenapa saya bisa yakin Sakura tim medis utama? Karena kemampuan Sakura yang sudah hampir setara dengan Tsunade. Dan juga diperlihatkan Sakura sering sekali berada di tenda penyembuhan dan selalu dikelilingi oleh para petugas lainnya. Pada saat penyerangan Pain, terlihat juga Shizune yang merupakan tangan kanan Tsunade sudah tidak lagi berada di tim medis, melainkan sebagai tim interogasi. Hal ini menunjukkan bahwa tim medis sudah sepenuhnya diserahkan kepada Sakura. Nah, di mana letak penting di dunia Naruto tapi tidak penting di manga dan juga anime yang saya sebutkan tadi? Ya karena adegan Sakura menyembuhkan banyak orang jarang sekali diperlihatkan. Toh siapa juga yang mau menonton proses penyembuhan orang lama-lama sih? Kan nggak ada. Pada puncak perang dunia keempat, Sakura menunjukkan kebolehannya dengan mengeluarkan jutsu yang sama dengan Tsunade, yakni Byakugo no In. Salah satu jurus ciptaan Tsunade yang bahkan Shizune tidak bisa menguasainya. Tidak sampai di situ, Sakura juga melakukan Fuchiyose untuk memanggil siput raksasa yang berguna untuk menyembuhkan beberapa shinobi yang terluka. Saat Kaguya muncul, memang diperlihatkan bahwa Sakura nyaris tidak bisa ikut bagian untuk mengalahkan Kaguya. Tapi kalau tidak ada Sakura di sana, bisa dipastikan Sasuke akan terjebak dalam dunia yang entah berantah. Ini karena Kaguya mengirim Sasuke ke salah satu dimensinya, dan disinilah peran Sakura untuk membawa Sasuke kembali. Dengan kemampuan Obito yang mampu membuka dimensi, maka Obito adalah satu-satunya orang yang bisa membawa Sasuke kembali. Sayangnya, membuka dimensi milik Kaguya sangatlah susah. Dibutuhkan banyak cakra untuk membukanya. Tapi dengan bantuan Sakura yang masih dalam mode Byakugo no In, akhirnya Sasuke bisa kembali dan ikut menyegel Kaguya. Oh ya, berkat Sakura yang nampol Kaguya dari atas, akhirnya Kaguya bisa tersegel juga. Jadi keberadaan Sakura saat itu juga sangat berpengaruh. Setelah mendengar pembahasan saya di atas, bagaimana? Apa kalian masih menganggap Sakura ini beban? Setelah menonton beberapa anime dan juga membaca manganya, memang banyak sekali adegan di mana Sakura ini melakukan kesalahan-kesalahan yang sepantasnya tidak dilakukan. Tapi mengingat kejadian di atas, ya sepertinya sedikit bisa dimaafkan lah. Terima kasih sudah mendengarkan sampai saat ini. Apabila ada yang kurang atau mungkin kalian ingin menambahi, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.